berterima kasih tentunya pertama-tama kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara pasutri di tempat ini. Ini baru pertama kali lagi sejak onsite ya. Saya harapkan tentunya di kemudian hari akan lebih banyak lagi yang mau hadir. Saya mengantuk sebenarnya hari ini. Saya mengantuk dari tadi, saya mengantuk. Mengapa ya? Saya juga bertanya kenapa saya ngantuk. Oh, lalu saya berpikir saya sendiri yang ambil decision. Saya bilang, oh mungkin saya tidak minum KOPI. Apa? Itu dia. Yang biasanya saya minum sekali sehari pada waktu breakfast. Tapi saya tidak minum. Tapi it's my opinion ya. Tapi saya nggak tahu apakah betul itu. Mudah-mudahan. Tetapi dokter sudah sarankan saya untuk jangan minum dulu kopi. Saya tidak tahu efeknya apa. Kalau dari dokter yang lain bilang, Oma minum aja kopi. Oh boleh, oh minum dong. Kalau dia bilang boleh, ya saya minum. Boleh terbang dok? Terbang aja, terbang saya waktu itu ke Beijing ya. Jadi apa yang dikatakan begitu. Nah kemarin hari Minggu kan saya katakan bahwa hari Senin saya mau hari Minggu ya, saya minta doa untuk saya di MRI. Hari Kamis saya pergi ke Gading Pluit untuk di MRI. Pagi harinya saya sudah muntah di rumah, maaf ya. Lalu sampai di MRI, sampai di Gading Pluit. Saya pikir di Gading Pluit kenapa? Biasanya dokter saya di Darmais. Dari awal di Darmais, lalu di MRI saya nggak tahan muntah lagi. Saya breakfast, saya minum coklat susu dan sebagainya. Sampai di Gading Pluit ada Ibu Nita dan Bro Yefta Akang karena mereka sedang periksa. Jadi mereka kayak kita nggak bawa keresekan ya. Jadi keluar semuanya. Aduh saya malu sekali. Saya jalan ke toilet udah basah, saya punya ini baju dan sebagainya. Saya bilang aduh mas maaf ya karena coklat semuanya. Nggak apa-apa bu. Nah setelah itu sudah selesai, saya kembali lagi, sudah ganti baju, saya minta Serti untuk bawa baju ganti saya. Udah, lalu sambil nunggu suster mau masuk ke MRI, saya sambil dia pijit, saya pijit dia tangan katanya gitu, aduh enak banget kalau dipijit-pijit kepala kan kayak kerembat ya, kayak kerembat enak banget. Udah, lalu saya dibawa masuk. Begitu saya udah ganti baju, saya mau tidur orang, saya muntah lagi sisa-sisanya. Lalu mereka bilang ini, suster-suster yang ada, Oma barangkali masuk angin, nanti aja deh lain kali. Oh iya, saya gituan aja. Jadi saya pulang aja nggak jadi. Ya. Malamnya ya Pak, Eva sama Jane datang ke rumah, saya udah nggak tahu mau bikin apa. Saya biarkan aja sakit kepala saya, nyut, saya cuma berdoa aja, saya bersyukur. Saya nggak tahu harus berbuat apa, saya cuma berdoa aja. Kemudian saya nggak tahu, saya agak tiduran gini, duduk tapi di sofa. Mereka datang, mami, kenapa? Udah malam itu. Dan mereka ngomong pelan supaya saya mau diinfus malam ke Gading Pluit. Saya ikutin diinfus. Ya pokoknya tertolong sedikit lah ya, menurut saya tertolong sedikit. Sampai hari Kamis ya, sampai minggu lagi, lalu Seninnya baru setelah saya sudah enakan, sudah nggak apa-apa, baru saya di MRI. Dan hasilnya memang kurang menyenangkan, tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan menurut medisnya, menurut gambar yang ada. Tapi saya nggak deg-degan, saya biasa-biasa aja melihatnya ya. Tuhan berikan ketenangan yang luar biasa. Eva baca suratnya dari dokter, dari MRI itu. Eva bilang nanti aja deh, nanti dokter Oscar sendiri nanti yang kasih tahu gitu. Jadi dia terangkan, dia jelasin sejelas-jelasnya tindakan apa yang harus diambil sebenarnya. Pada poinnya adalah operasi akhirannya. Saya diem aja, saya tanya-tanya ini dan itu. Saya nggak ada rasa takut. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan.
apapun proses yang saya harus lewati, Tuhan yang lebih tahu. Kalau saya harus lewati proses ini, Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Kalau Tuhan mau nyatakan kebesarannya dengan cara yang lain, tanpa saya harus dioperasi, Tuhan juga yang nyatakan itu. Pokoknya semua dalam tangan Tuhan. Mana yang terbaik? Jadi saya minta doa dari saudara sekalian juga tentunya. Serahkan kepada Tuhan mana yang terbaik untuk saya. Karena saya percaya bahwa kalaupun lewat operasi seperti saya lewati yang lalu-lalu, Tuhan sudah nyatakan semuanya itu, kekuatan artinya dari Tuhan. Karena dia berkata bahwa ada oma-oma yang umur 93 tahun juga dia operasi batang lehernya atau tumor itu berhasil dengan baik. Saya cuma bertanya waktu pertama kali, kedua kali ini saya tanya lagi, Dok, nanti tidurnya gimana? Saya kan nggak tahu apa saya mesti mesti telungkup gitu, karena kan di belakang sini yang mesti dioperasi. Dia tunjukkan, oh di sini, oh mesti digini-giniin, oh saya mah aja. Jadi saya mesti tidur gitu, enggak Oma, enggak, tidur biasa, pikir gitu ya, oh ya Cami, udah. Pokoknya saya tidak pikirkan itu, kita hanya berdoa. Apa yang Tuhan mau sampai saat ini belum diambil tindakan, karena memang belum ada tindakannya. Mesti ada bone scan dulu dan sebagainya. Jadi apalah yang Tuhan mau dari saya, yang terbaik untuk saya mesti lewati, Tuhan kasih kemampuan. Apakah tidak pakai operasi, Tuhan juga kasih kemampuan. Kalaupun pakai operasi, saudara-saudara jangan takut, berdoa aja dan serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, semua ke dalam tangan Tuhan, maka semua yang ada dalam tangan Tuhan itu juga yang akan diturunkan, yang akan dikerjakan buat kita. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan apa-apa. Berdoa dan berdoa saja, mengucap syukur. Haleluya. Ya, saya perlu dukungan doa dari kita sekalian. Ya, jadi itu nanti ada bone scan dulu yang saya mesti lewati dan sebagainya, dan sambil itu berjalan saya tidak tahu bagaimana. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Jangan nanti ngomong-ngomong di luar, Omani tantali mesti digini-gini, aduh jangan bikin masalah besar, nggak usah. Jangan, pokoknya dengar dari saya saja. Kalau ada apa-apa tanya sama saya, jangan tanya sama masing-masing, nanti salah informasi ya. Tanya sama saya atau tanya kepada Eva yang dari awal tahu sekali data-data saya. Ya, ini prakata. Udah setengah jam ya hadiahnya. Suka lama. Oh belum setengah jam. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini biasa prakata. Nggak apa-apa. Besok libur, ya kan? Ya. Para pasutri, saya seorang yang kemarin saya dengarkan, kebetulan saya buka, saya dengarkan siapa namanya, Hizkia Purwoko di YouTube-nya saya, ada Hizkia Purwoko. Saya dengar dia tentang dia seorang bagaimana begini, pinter dan sebagainya, S1, S2, apa segala macam. Aduh, ini orangnya pinter banget. Saya nggak seperti dia. Saya bukan pebisnis, saya bukan nggak kenal, tahu duit, tahu bedain 50.000, 100.000 tahu, saya bisa bedain ya. Tetapi ngerti bagaimana mengelolanya nggak tahu bagaimana. Tetapi saya bilang, aduh pintar ya Hizkia ya. Jadi hamba Tuhan, jadi apa? Aduh saya mah biasa, saya berdoa tadi, Tuhan apa yang saya mau berikan kepada mereka. Saya hanya seorang yang mengulang, mengingatkan. Karena kita adalah orang-orang yang, ini khususnya kepada Pak Sutri ya, kadang-kadang orang-orang yang belum baru menikah, tetapi cukup lama sudah menikah, mungkin female baru ya, karena anaknya masih kecil. Tetapi pada umumnya, karena ini campur kan, ada Bapak dan Ibu Nisan, ada Bapak dan Ibu Purnama Hadi, ada Bapak Yanto, ada Diva dan siapa namanya, Jamie, ada Brul Abao dan Onyo gitu.
ada mereka yang sudah punya cucu-cucu. Nah, kita ini yang belum ada cucu, saudara-saudara yang belum ada cucu, jadi jomplang sepertinya. Jadi ini pasutri yang campur, yang sudah lama berumah tangga. Tapi ada hal yang mungkin kita lupa di dalam kehidupan kita. Dan saya hanya mau mengingatkan lagi, inilah dasar kehidupan kita. Yang sebenarnya dibicarakan dalam hal perkawinan. Saya harap saudara jangan bosan, ya. Baik, saya baca dulu saja dalam Efesus pasal yang kelima yang biasa dibacakan pada waktu orang mau menikah. Efesus pasal 5 dulu. Saya baca, ya. Efesus pasal 5. Orang sudah bingung, saya mau duduk apa mau berdiri. Jangan kecilkan kuasa Allah, ya. Kalau saya masih bisa berdiri karena kuasa Tuhan yang baik. Efesus 5 mulai ayat 22, perhatikan baik-baik, judulnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus, the love of God. Nah, ini barangkali dalam hidup pernikahan kita yang sudah sekian lama berjalan, menjalani hidup rumah tangga, kita sudah lupa dasar kehidupan kekristenan kita atau dasar hidup suami istri dalam rumah tangga. Apa sih dasarnya? Yaitu poinnya yang penting, yang barangkali kita lupakan mungkin di awal waktu kita menikah, iya, tetapi sudah lama jadi kita lupakan. Saya ingatkan kembali supaya saudara mengerti, kasih Kristus ini adalah dasar hidup suami istri. Jadi kalau itu udah nggak benar, kalau kasih Kristus itu udah nggak benar dalam hidup suami istri dalam rumah tangga, kalau nggak ada kasih Kristus yang benar, saudara lihat banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi saya cuma mau ingatkan saja, ya, kasih Kristus itu harus jadi dasar. Dasar itu harus kokoh. Kalau bangunan kita mau berdiri teguh, kita tahu bahwa tergantung dari dasar fondasi sebuah gedung. Toh semua tahu ya tentunya, ya, untuk membangun gedung yang teguh agar jangan cepat rusak adalah dasar dulu, fondasi dulu, dihitung yang benar. Kalau fondasinya nggak kokoh, ambruk. Dan banyak rumah-rumah tangga yang ambruk karena dasar ini nggak dipegang teguh. Banyak rumah tangga yang retak ini karena dasar ini dilupakan. Dan itu justru the point yang penting buat kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Justru kasih Kristus itulah kasih dari Tuhan di dalam kita yang mengikat antara kita berdua. Saya ngomong tentang suami istri adalah dasar hidup suami istri. Jangan dilupakan. Harus kembali kepada kasih Kristus. Harus minta itu kasih Kristus kembali dalam hidup rumah tangga. Nggak bisa kalau tidak. Kalau itu dilupakan, nanti saudara lihat sendiri. Bukan saya menakut-nakuti, tidak. Tetapi karena ini firman, ini kebenaran yang harus saya ingatkan kepada kita sekalian. Nah, ayat 22. Ini hal yang biasa. Saya baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Lalu saya tadi renungkan, kok istri dulu? Nggak fair dong kita. Mungkin untuk istri-istri yang ada, kok hai istri dulu? Kok nggak suami dulu? Kenapa istri dulu? Tapi nanti kita baca-baca di ayat-ayat Alkitab yang lain, istri lagi duluan, didahulukan. Saya pikir, Tuhan tolong, kenapa ya istri dulu? Apakah karena kejatuhan itu awalnya dari istri? Waktu ular, dia ajak bicara ular, dia tanggapi suara dari ular, lalu baru dia tawarkan suami. Apakah itu makanya istri diingatkan?
Istri-istri diingatkan, kita ini wanita diingatkan, tapi khusus istri, bukan wanita, istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mungkin ini buat saudara udah bosan. Betul, saya katakan dari awal sudah bosan, oleh karena ini biasanya dibicarakan pada waktu pernikahan. Yang seringkali saudara dengar dari saya kalau saudara hadir di pemberkatan nikah, mungkin ayat ini disebut. Tapi dikatakan wives, bukan woman, wives, submit to your, ini dalam bahasa Inggris ya, 2 kali nanti di dalam suratan Petrus kita baca, wives, submit to your own husband, saya katakan, to your own husband. Nah ini banyak tanggapan, banyak sanggahan. Kalau own husband ngomong apa-apa, kita mesti submit. Kalau own husband ini, nah, pasar dan sebagainya. Ini banyak sanggahan. Saya tidak mau berbicara tentang sanggahan dulu. Tapi kenapa kepada your own husband? Kenapa nggak kepada husband yang lain? Kalau misalnya di kantor, saudara punya teman husband lain ya, ada dong di kantor-kantor ya, ada husband yang lain. Nah kita dengerin dong, misalnya kita ceritakan tentang keadaan di rumah, ada, kamu tidak submit kepada dia, jangan. You have to submit to your own husband, bukan kepada dia. Tapi husbandmu, alasanmu kasarlah, apalah. Ini kok enak ngomongnya, sehingga kamu tertarik kepada situ. Nah tertariknya kamu kepada husband yang lain yang di kantor atau di mana-mana, membuat kamu nanti selingkuh dengan dia karena kamu lebih suka dia. Tapi listen ya, listen very well to the Bible. Ini Alkitab. Hanya kepada submit to your own husband, suamimu sendiri. Istri-istri yang ada, hanya kepada suamimu sendiri. Kasarkah, baikkah dia, lembutkah dia, bagaimanapun dia, you submit to your own husband. Saya katakan dari awal tadi, sanggahannya banyak, pasti sanggahannya banyak. Ya, sehingga seringkali timbul nggak enaknya, lalu nanti si istri bilang, bojoku tuh angel apa bla 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 segala ya kan toh, angel apa ya tuh ya. Lalu apa? Tapi ya to your own husband, wanita atau istri-istri katakan haleluya. Ya, mana mau bilang haleluya yang benar? Ini cuman haleluya lip service, bukan dari hati. Bukan dari hati. Asal haleluya karena saya minta haleluya dari saudara. Bukan dari hatimu. Karena apa? Karena kamu tahu suamimu. Kamu diem, kamu seperti submit, seperti kelihatan submit, because you tidak sanggah, tidak komplain kepada suamimu. Tapi in your heart you complain, and God knows your heart. Pokoknya saya bilang dari awal, kita nggak bisa sembunyi deh sama Tuhan. Nggak ada yang bisa kita tutup, nggak ada. Kita open, telanjang di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Kita sekarang kan sedang berjalan di tahun 2020. Mau kemana kita sekarang? Hah? Mau kemana kita? Siong mau kemana Siong? Mau kemana ngana? Mau ke surga ngana? Nanti kalau mati ngana mau ke surga. Nah, bye-bye ngana sama istri ngana. Haleluya ya. Dewi, dengar-dengaran submit to your own husband. Ya, nggak enak. Coba semua bilang deh, ya kadang-kadang nggak enak tuh, nggak enak ini, nggak enak itu. Betul? Terus terang aja ngomong
Jangan takut saudara sama suamimu. Tapi saudara, submit itu tidak dengan segenap hati. And God knows your heart very well. Dan Tuhan mau semuanya mengasihi Tuhan. Kan ada dua kasih, ada dua hukum. Mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga dan sebagainya, teman. Dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Oke. Sekarang kita lihat ayat 23-nya dulu. Karena suami ini mau submit, ya, submit kepada Tuhan, to your own husband, karena, jadi ada alasannya, karena suami adalah kepala istri, hierarkisnya di atas, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, berarti suami punya tanggung. Jangan submit lu mesti tunduk sama gue. Oke, saya mau tunduk, tapi tanggung jawabmu kepada kita apa? Suami jangan sok. Jangan jadi suami-suami yang sok, yang mesti bilang, oh istri mesti tunduk kepada saya. Tidak. Dia punya tanggung jawab karena dia sama seperti Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan tubuh, yaitu gereja. Demikian juga suami menyelamatkan keluarga. Jadi ada tanggung jawab. Saya kalau mau kupas semua itu panjang lebar. Imam toh, suami itu imam yang harus bertanggung jawab untuk keselamatan keluarga. Itu banyak dilupakan. Suami cuma tahu kerja nih, duit. Suami nggak mau bertanggung jawab untuk keselamatan keluarga. Mana ada lagi doa-doa bersama? Mungkin ada di rumah saudara-saudara. Saya maaf ya kalau saya tapi untuk doa bersama untuk satu keselamatan keluarga itu sudah jarang sekarang ini. Karena suami udah capek kerja, capek cari duit, tidur udah capek, boro-boro mau berdoa. Tapi sebenarnya tanggung jawab seorang suami ini, saya ingatkan ya, adalah kembali menjadi pemimpin yang dikatakan dia adalah sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, kita tunduk kepada Kristus tidak kelihatan. Demikian jugalah istri kepada suami, apa dikatakan dalam. Nah, enak apa enggak tuh? Nggak enak kan akhirannya? Ujung-ujungnya enak apa enggak? Ini yang bikin gerutu. Dari gerata gerutu, akhirannya drugs. Makanya ada banyak perceraian. Makanya ada banyak persinahan. Seperti tadi di awal saya katakan, oh kalau dari dia dapat nasihat enak, didengar tuh adem. Tapi kalau dari suami sendiri begini, gerata gerutu. Hati-hati. Ini hal, aduh Yesus tolong. Saya tuh, hati saya kepada jemaat. Saya bilang, Tuhan, saya sekarang sendiri. Tuhan percayakan seluruh jemaat GPDI Bethlehem, mulai dari ternak sampai kepada lansia. Tanggung jawab saya. Tapi I'm by myself. Saya sendiri. Saya perlu tangan-tanganmu semuanya untuk membantu saya, untuk mendorong saya. Saya nggak bisa sendiri. Tapi tanggung jawab untuk keselamatan jemaat seperti dikatakan oleh firman Allah itu atas pundak saya. Sebab itu saya keras, bukan keras bukan keras sembarang, tapi to the point sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Ya, kadang-kadang kok tante, ada yang saya pernah bilang, ada orang muda yang berkata begini, kok tante sekarang kalau ngomong kok keras, kok tegas? Tahu ya, saya juga nggak ngerti dari mana itu keberanian. Pasti dari Roh Kudus. Nah,
dalam segala sesuatu yang berakhir di ayat 24 ini gak enak memang. Karena dikatakan dalam segala sesuatu, oh my goodness, dalam segala sesuatu, oh Tuhan. Kita suka gitu, kita urut-urut dalam, oh Tuhan. Kembali lagi kita dengar tentang Roh Kudus, toh Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan. Tapi itu another story ya. Jadi kita lihat bahwa Efesus 5 ayat 22 sampai 24 ini adalah tentang marriage ya, tentang marriage yang harus saya ulangi lagi. Tetapi marriage yang benar yang nanti akan datang, ada marriage yang holy marriage antara Christ dengan church-nya. Itu kita belum tahu bagaimana. Tetapi tentu itu dalam levelnya Kristus yang sempurna, dia akan cari level wanita calon pengantin yang sempurna. Jadi semua mau jadi sempurna, ya. Jadi kesempurnaan itu pasti, bukan abal-abal, bukan. Itu sesuatu yang pasti. But kita ini harus ikut serta bekerja. Saudara dengar firman, kembali lagi ke saudara untuk melakukannya atau tidak. Kita hanya membawakan. Nah itu terserah kepada saudara. Saudara itu mah nonsens, itu nggak apa-apa. Terserah, kami membawakan, ya. Nah, lalu ayat 25. Sekarang baru suami, ya. Hai suami, nanti saja ya. Kolose 3, kita baca Kolose 3 ya, boleh. Kolose 3 ayat 18 dan 19 hanya untuk istri dulu deh, ayat 18. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, di sini juga hanya terbatas. Tunduklah sekarang ini karena di Efesus, karena suami adalah kepala istri seperti Kristus, ya. Jadi dia mau tunduk. Tetapi kadang-kadang juga nggak mau tunduk. Tadi kadang-kadang juga keras kepala, nggak mau tunduk, nggak mau bilang, nggak mau ikutin apa yang suatu. Oke. Tapi itu dalam kenyataannya begitu, dan temui banyak hal. Sekarang yang kedua dalam Kolose, istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apa artinya, tante? Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, sebagaimana sudah diordain, sudah ditetapkan, nggak bisa lagi diganggu gugat. Jadi sudah diordain, ditetapkan bahwa istri itu mesti tunduk kepada suaminya. Istri dengar? Ordain loh, sudah diordain sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. So you cannot tawar. Istri tidak bisa tawar. Oh boleh dong kita sedikit. Tidak. It is ordained in the Lord. Sudah diordain, sudah ditetapkan. Bagaimana mau nawarnya lagi? Tidak bisa. Jadi memang keras ya firman Tuhan, kedengarannya keras. Tetapi inilah kebenaran yang harus kita jalankan, dan saya percaya sekali lagi dengan pertolongan yang kita mau minta dari Roh Kudus, dia akan tolong bantu kita dalam hal bisa tunduk. Walaupun dia keras, walaupun gak enak kedengaran, walaupun mesti dalam segala sesuatu, tapi kita bisa karena Roh Kudus. Dulu waktu saya menikah dengan suami saya, kami berpaut banyak. Kami sangat banyak berpaut tahunnya. Tapi saya belajar banyak dari beliau almarhum. Saya belajar tunduk kepada beliau almarhum. Saya belajar tunduk, belajar. Karena ini pembelajarannya. Ada satu waktu kalau saya tidak suka akan keputusannya, saya ngomong. Kalau saya diam, kalau dia ngomong, kalau saya diam, bukan berarti saya setuju dengan apa yang dia bilang, tapi saya diam karena saya mesti tunduk. Itu sebabnya saya katakan tadi tidak dengan segenap hati, karena saya tidak setuju, tapi kan saya mesti submit.
Kan saya sekarang ini udah diordin, saya mesti submit. Saya nggak boleh lawan. Itu loh saudara. Tapi apa yang memampukan saya untuk bisa submit itu adalah Roh Kudus itu. Saya membiarkan Roh Kudus untuk memimpin. Mengerti? Ya. Dan belajar. Sekarang Tuhan kasih tanggung jawab yang baik. Ya. Jadi istri-istri tunduk kepada suami karena ini adalah sudah diordin, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat, tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah. Jangan berani rubah, jangan berani bikin apa-apa. Ini sudah diordin. Kembali lagi ke Efesus tadi, saya sebenarnya tulisnya dalam bahasa Inggris ya. Tetapi submitting seorang wanita atau seorang istri mau submit kepada suaminya itu adalah karena dia ingin bertumbuh di dalam relationship yang bagus, hubungan antara suami istri yang bagus, yang hanya berdasarkan kepercayaannya karena firman Allah, untuk dia bisa bertumbuh di dalam pertumbuhan suami istri yang baik, ya, suami istri yang baik. Jadi kalau dibilang submit, seorang istri harus submit, itu secara general, secara biasa. Tidak pernah Tuhan membuat, kita tahu semua ceritanya, tidak pernah Tuhan membuat wanita itu lebih second to man. Tidak pernah dibuat yang kedua. Kita tahu kejadian ya, Ananias tahu ya kejadian. Tuhan ambil dari mana? Dari tulang rusuk supaya equal. Bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki, tapi dari tulang rusuk supaya sama. Nah, disitulah untuk jadi dia, si suami harus mengasihi, harus merangkul dan sebagainya. Jadi keadaannya, kedudukannya wanita dengan laki-laki dulu itu sama. Bahkan dibilang penolongnya itu cerita lain lagi ya. Tetapi seorang wife, seorang istri, dia spesifik harus menerima suaminya sebagai leadership. Jadi dia ini seorang seorang istri yang harus bisa menilai dalam submitting itu. Sebagai perempuan, dia tidak dibuat yang kedua dari laki, sama. Tetapi sebagai seorang wife, sebagai seorang istri, dia harus menerima laki-laki, suaminya, sebagai seorang yang leadership. Sebagai seorang, dia harus tahu, oh dia itu leadernya. Dia seorang pemimpin, yang pemimpin dalam rumah dia yang harus menentukan. Bisa tentunya nanti dia berbicara dengan istrinya, kesepakatan itu tentu ada, kesepakatan, ketaatan semua itu ada. Tetapi kita lihat leadershipnya itu letaknya pada laki-laki. Leadership, listen carefully, laki-laki. Leadership itu di laki-laki loh. Jadi tanggung jawab sebenarnya besar, tetapi ada kesepakatan, oke? Kesepakatan, ya. Dan juga sekarang sebaliknya, sebagai seorang suami, dia harus ambil responsible leadership untuk dapat bertumbuh di dalam relationship, hubungan yang baik, supaya di dalam jemaat dia dapat menunjukkannya, ya. Oke. Kolose 3 ayat 18 kita sudah baca. Jadi sudah ditetapkan Allah
jangan dirubah-robah. Yang sudah ditetapkan Allah jangan berani dirubah. Kalau istri harus tunduk, harus tunduk. Kepada siapa? Suami sendiri. Karena pertama, dia adalah kepala. Kedua, karena sudah diordain oleh Allah. Ya. 1 Petrus sekarang. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama mulai. Rekomendasinya adalah hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri dulu. Tunduklah kepada suamimu sendiri, ya, itu di dalam Alkitab bahasa Inggris, to your own husband, supaya, nah sekarang lain lagi, kita lihat ada macam-macam alasan. Supaya jika ada di antara mereka suami yang tidak taat kepada firman misalnya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, koma ya, jangan langsung titik, lihat dulu, jangan langsung GR istri-istri, kelakuan istrinya, koma, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi dia lihat dulu, ya kan? Kita mesti tunduk kepada suami kita sendiri, supaya kalau mereka mau tidak taat kepada firman, mereka lihat kelakuan dari istri-istrinya, cocok nggak? Murni nggak, saleh nggak hidup istri mereka itu. Kalau enggak, ya, oh kamu Kristen, kamu ke gereja, tapi hidup kamu nggak cocok dong, nggak cocok dong. Bagaimana si suami ini bisa dimenangkan? Dalam 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 untuk istri, ya. Kan bagaimana dia harus hidup benar, hidup saleh, hidup murni, dilihat oleh suami diam-diam supaya suami ini tertarik. Ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 12. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan dalam kalangan jemaat, tapi di luar, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya. Tunduklah karena Allah, tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab ayat 15, inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Itu yang mereka lihat dalam pelayanan kasih, dalam perbuatan-perbuatan baik. Oh, begitukah? Ya. Jadi salah satu cara hidup murni yang baik dari si istri dilihat oleh suami, dilihat oleh orang banyak di luar dengan cara-cara pelayanan mereka yang baik itu, yang bukan orang-orang Yahudi, ya. Nah, lagi satu ayat,
2 Korintus 8, 2 Korintus 8, 2 Korintus 8 ayat 20 sampai 22. 2 Korintus 8 sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Jadi kita lihat ini dari seorang yang memang sungguh-sungguh dari dalam hati, ya, bukan abal-abal menolong, bukan abal-abal membantu. Nah, ini orang-orang bisa menilai. Kadang-kadang kita bisa merasa, saudara, dari hal membantu saja, membantu hal yang kecil, menolong hal yang kecil, membeli hal yang kecil dan sebagainya, kita bisa rasa benar atau tidak, dengan kasih atau tidak, kita bisa rasa. Nah, dan itu adalah salah satu hal yang membuat si suami tadi juga melihat kehidupan saleh dan murni dari istrinya. Jadi bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya mereka ini. Mereka ini 1 Petrus 3 tadi ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga, jadi jangan pepet-pepet, rapat. Kamu sih belum, tadi firman Tuhan juga ngantuk aja di gereja, tidur aja, katanya udah tuir-tuir yang ngomong, tidak ada. Saya selalu, ini ada ya yang lihat saya, tante, coba suruh Bram khotbah, kita barangkali dapat pelajaran, dapat yang baik katanya dari orang muda. Dapat yang baik dari orang muda, saya dalam hati nih ya. Yang itu yang khotbah-khotbah orang tua, saya tidak pernah ketiduran, saya bilang itu. Saya duduk dengar dan semua saya berdoa. Saya berdoa supaya Tuhan permuliakan firman-Nya, dan saya selalu diberkati Tuhan. Saya bilang itu. Mereka itu memang sudah ngantuk, cari tidur di gereja, dan mereka tidak paham akan firman Allah. Itu saya. Kalau saya udah mesti ngomong to the point, saya nggak takut. Buat apa saya mesti takut? Siapa takut? Nah, ya. Jadi orang-orang ini lihatlah. Kita baca terus ya 1 Petrus 3. Ayat 3. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut. Aduh, udah nggak zaman deh. Memakai perhiasan emas atau dengan mengadakan pakaian di sini biasa-biasa aja. All over biasa aja. Nggak ada yang macam-macam ya. Tetapi perhiasanmu, ayat 4 ya, ialah manusia batinnya, ya, dari roh tersembunyi, masih yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa. Perhiasan tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Garis bawah ayat 4. Itu wanita. Bukan kepengen tahu, bukan kepo-kepo. Di sini nggak ada yang kepo-kepo. Sana sini ada. Nggak usah tahu urusan orang lain. Kalau dia tahu itu siapa sih? Kamu sama siapa sih? Alamak, saya betul. Itu siapa? Kapan kawinnya? Lalu kalau dia mau kawin, lu mau urusin? Lu mau bayarin? Kan enggak juga.
kapan kawinnya, kapan kapan ya, pengen tahu, kepo di sana sini ada. Urusin diri sendiri, bagaimana seharusnya supaya suami yang kurang taat, ya, dia jadi taat karena dia lihat kehidupan istrinya yang baik di luar, baik di dalam, sehingga dia juga akan taat kepada firman. Kita gak usah perhatikan kepada suami. Memang suami udah begitu, biarin aja, dia nanti sendiri akan taat. Haleluya wanita, istri-istri, gak usah prepet-prepet. Kamu tuh mesti gitu, kamu tuh dengerin. Ih, gemes nih pakai HP terus, HP terus diliatin. Liatin tuh Tante Lydia di depan situ. Jangan, biarin aja. Dia mau pakai HP. Saya kan udah bilang berapa kali. Ini kalau udah pakai HP, ini sebenarnya nggak salah, sama sekali tidak. Kita tertolong oleh HP. Tapi kalau tangan kita ini, apalagi ini, apa namanya, thumb ya, jempol. Saya bilang, makanya nih, saya di sini ya, bukan di HP. Enggak tua, enggak muda. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Tak tuk nanti lihat WA. Saya bilang sini, kalau nggak mau, makanya saya bilang kapan-kapan tidak ada yang pokoknya on silent, semua masukin, lihat sana deh, lihat di layar ada kelemahan dia. Nah, perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Jadi yang binasa, yang luar kita tahu, tapi yang di dalam tidak binasa. yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga. Jadi tenang, lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar. Tuhan lemah lembut tetapi dia tidak kelemar-kelemar. Kalau salah Tuhan hajar. Tuhan to the point. Kasih itu bukan kelemar-kelemar. Kasih itu bukan merangkul. Kalau kasih itu salah, tempeleng. Ya, kadang-kadang kita berlaku lebih dari Tuhan dalam kasih. Oh kalau kasih mesti begini, oh kalau kasih, oh mesti kasih, kalau kasih mesti bantu. Tidak ada. Saya orangnya to the point menurut firman. Kalau memang harus, ya harus. Saya orangnya lain sih ya. Kalau saudara mau suka sama saya, nggak sukanya sama Tuhan kok ya. Bukan sama saya. Jadi carilah roh batinan. Apa yang Rasul Paul pernah katakan. Memang secara manusia kan jadi lemah, jadi berkurang kegiatannya atau kekuatannya, atau karena sakit, atau karena kabur mata, atau karena budek, kurang pendengaran dan sebagainya. Dengan sendirinya jadi daya tahan tubuh turun. Tetapi ada Paulus sadar betul dia tuh punya manusia batiniah. Nah ini manusia batinnya yang kita mesti perhatikan. Betul seperti Bro Yosartono bilang waktu itu. Roh Kudus juga perlu buat perkara-perkara roh jasmani. Jasmani itu perlu pimpinan roh itu untuk menjaga kita di dalam aktivitas kita di perkara-perkara jasmani. Tapi untuk ke perkara rohani kita perlu pimpinan roh. Bukan pimpinan roh itu untuk yang rohani aja, enggak, buat keseharian kita, untuk keseharian kita. Tapi Rasul Paul ini mengerti ada manusia batinnya yang lebih penting, yang sifatnya kekal. Itu yang mesti diperhatikan, itu yang mesti dikasih, itu yang mesti saudara-saudara perhatikan sebagai imam-imam dalam keluarga, saudara suami-suami, untuk diperhatikan dengan anak-anak dan seluruh keluarga, menyelamatkan. Ya, saya ambil sampai ayat 5 saja. Sekarang saya buka Filipi. Saya belum baca buat laki-laki ya. Laki-laki kapan dan tante? Ya kapan-kapan mana. Saya nggak ada kemana-mana aja. Saya ada. Tapi saya nggak mau diundang lagi kan.
Ini lagi Filipi 2, supaya hidup murni. Kadang-kadang kan gini, kita udah capek, terus kan kita capek gitu. Ayat 14, Filipi 2, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan baik pria, baik wanita, tapi lebih ditujukan tadi kepada wanitanya. Karena udah gini sepanjang hari di rumah, nanti laki datang dari kantor udah enak-enak nanti darah Yesus saya bilang itu mesti ke mall, mesti kemana, mesti tidak. Segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok apanya? Nah, hati itu bengkok mana? Coba buka hatimu, belek coba, belek. Aku mau lihat hatimu. Lihat juga aku nggak tahu bengkok apa lurus, ya enggak. Tapi yang ditujukan pada hati yang bengkok, yang tahu bengkok atau lurus hati kita siapa? Cuma Tuhan atau kita? Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi justru sekarang angkatan sekarang nggak bisa kita pungkiri orang-orang yang hatinya bengkok, nggak di luar di gereja. Dan saya katakan dari Allah, dari firman Allah, bahwa bagi Allah dia tahu hati manusia. Nanti ada ayatnya kalau tidak salah, saya tulis apa nggak tahu deh, atau saya lupa kali. Hati, makanya saya selalu kan ayat mas, bukan ayat mas, tetapi semua ayat mas, semua ayat bagus. Amsal 4 ayat 23, jaga itu hati, welling heart ini. Kalau saya nggak jaga hati, saudara, kalau saya nggak jaga hati saya bisa emosi, saya bisa marah-marah dari podium, saya marahin semua. Wah, nanti mereka gini, wah, kenapa ibu gembala ini udah stres sekali, udah depresi, tahu deh. Ya kan, kalau saya seperti itu, tapi saya jaga hati, karena dia katakan angkatan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, itu udah ditulis pada Filipi waktu Rasul Paul masih hidup. Coba, dan ini firman buat apa kita baca sekarang? Bukannya ini Tuhan tinggalkan buat kita, bukannya Tuhan tinggalkan buat kita, kok kita baca sekarang? Kalau ini enggak buat kita sekarang, ini buat apa kita baca Alkitab dong? Tapi ini justru makanya Tuhan tinggalkan. Kalau Tuhan nggak tinggalkan firman-Nya, aduh kita nggak ada pegangan deh saudara. Kita juga nggak ada di sini, nggak ada, nggak tahu kita di mana. Tapi untung Tuhan datang dalam firman-Nya. Tuhan rasa ini firman itu cukup, Alkitab itu cukup buat kita lihat. Sekarang kan banyak HP itu, di HP ada tulisan-tulisan apalah, ada pengetahuan apalah. Ya, boleh kita baca, boleh saja. Kemudian dipertanyakan, mungkin juga banyak yang membacanya dan dipertanyakan supaya banyak orang juga tahu artinya yang benar. Kan kita bingung dengan banyaknya YouTube yang ada, atau Google atau whatever semuanya, TikTok atau apa semuanya, dengan banyaknya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan. Mereka kan nggak ngerti dong, jadi ditanyakan. Tanyakan sudah ini kan, jangan lagi bertanya kepada yang lain. Ambil kesimpulannya dari guru yang ada, lebih baik tanyakan sama guru yang ada. Tapi itu kan bisa dibaca. Nah, itu sebabnya saya katakan HP itu bagus menunjukkan, tapi juga ada hal-hal yang menyesatkan. Bukan menyesatkan ya, menambah mungkin pengetahuan yang kita tidak mengerti sekarang ini. Tetapi saya nih yang mungkin saudara katakan, oh Tante Litma udah ortodoks, Tante Litma udah kolot, udah 80 tahun, nanti Oktober 41 kasih ini ya, kado ya buat saya 81 tahun, bawain kadonya. Apa namanya? Ya, tapi saya lagi gini, saya renungkan nih, aduh Tuhan terima kasih, aku dulu hidup di zaman Belanda ya, Belanda aku sekolah.
lalu sama Jepang sedikit lah gitu. Aduh, aku masih hidup, aduh Tuhan terima kasih, semua aku bisa, biar aku gaptek ini gua nggak ngerti deh, nggak ngerti deh, pokoknya gaptek deh, bisanya halo, bisanya WA, ya udah gitu aja, cari batik ya, cari yang bagus-bagus ya, cari ya model-model ya Ren ya, cari yang manis-manis gitu. Cuman itu aja sih, cuman lihat-lihat aja gitu, beli juga kan. Ya udah gitu aja, saya bilang aduh Tuhan tolong. Tapi lalu lihat ke sini, ini kan udah ditulis lama banget. Kalau ini nggak perlu buat kita, buat apa kita bacain dong di dalam gereja? Apa ini nggak perlu lagi? Nah, ini kan akurat, ini yang Tuhan tinggalkan sebagai dirinya. Sekarang mau dirubah dengan hal, mau dirubah nama. Aduh Yesus, tolong, saya baru dengar ada yang mau ganti nama. Kita kan kenal dari dahulu kala, nggak tahu ya saudara, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu apa? Nah, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kita tahu toh itu toh. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus ya toh. Sekarang mau dirubah. Hamasyah apa lagi? Saya gini. Hamasyah susah-susah amat gue nyebutnya. Itu buat orang sono, sana yang kenal. Lu jangan pakai nama itu. Lu pakai nama Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Alibaba mau dirubah-rubah ngapain? Nah, saya takutnya nih dalam jemaat nih ada orangnya provokasi. Saudara jangan diprovokator ya. Jangan mau diprovokasi. Pokoknya bilang sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mau diprovokasi. Hamasyah itu buat sana. Saya kan bilang sama saudara dari Amerika, saya dapat itu nama juga. Hamasyah apa? Oh ya nanti ini Hamasyah, nanti tolong Sus Lydia, nanti ya. Saya nggak mau terlalu berbantah-bantah dengan chat, nanti kan jadi panjang udahlah. Ya, tapi dalam hati gue, lu orang itu aja pakai Hamasyah ya. Lu bukan orang Israel, bukan orang Ibrani pakai Hamasyah. Aduh susah lah pokoknya kita Yesus, haleluya. Asal kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, itu yang kita mesti percayai. Aduh Tuhan tolong, jangan sampai nanti diprovokasi. Oh sekarang mesti gini, nggak ada. Di GPDI Bethlehem tidak ada. Orang yang dipanggil sama saya. Oh haleluya. Aduh, saya udah gemes, untung saya nggak ada sih, nggak berani kali. Nah angkatan ini bengkok hati. Bukan bengkok jalan, bukan bengkok mata, bukan bengkok hati. Dan hati tidak ada yang tahu. Sehingga kamu, kita ini, atau wanita ini, wives ini, istri, kamu ini mesti bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Bercahaya bukan terlalu kelihatan, tetapi yang menilai adalah Tuhan. Artinya, bagaimana dia dengan kelakuannya berdiri benar, murni dan saleh hidupnya, bersinar seperti bintang dalam perbuatannya baik dan sebagainya. Pasti banyak kesalahan, kita pasti nggak luput dari kekurangan, tidak luput, pasti ada, ya. Tetapi again and again kita berdoa minta Roh Kudus untuk menolong kita. Oke, hanya Roh Kudus yang bisa tolong. Nah, 16-nya itu apa? Ayatnya coba baca. Untuk supaya bisa gitu, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini dipegang agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi ini that is the point. Ini kasih Kristus, ini firman, ini kehidupan. Jadi jangan, barangkali saudara tidak suka membacanya, suka mendengarnya, nggak apa-apa. Tapi poinnya ini, oke ini udah robek-robek, nggak keruan, tidak ada. Tetapi put it in your heart. Saya selalu katakan ada tempat di hati kita.
untuk firman ini. Pegang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Itu Rasul Paul sendiri yang kita rasanya udah geweldig, udah hebat, udah mengajar, udah orang Farisi. Tapi dia bilang untuk kita berkembang, untuk orang kita jadi bintang-bintang di dunia, itu sambil berpegang kepada firman. Nah, sebentar lagi, tante ini selalu lama ya. Emang 1 Petrus 3 ayat 4 itu dari tadi perhiasan. Kita ke Roma 2 ayat 29. Sebentar ya, saya bilang saya cuma mengulang. I hope you remind of ya, artinya dan remind, tapi apa nyong apa mengingat ya, recall can also put it in your head, not in your stomach, in your head. Nah, Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati dengan orang Yahudi pakai sejati. Ada orang-orang Yahudi di Israel, yang namanya orang Yahudi. Kita anggap mereka kan sejati, lahir di sana tuh. Ialah dia yang tidak nampak Yahudiannya. Yang sejati justru nggak nampak. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi the manusia batinnya kita inilah yang dinilai oleh Allah. Tapi ya tentunya kan kita mau nampak di luar dong. Kita kan kelihatan dong, masa kita acak-acakan. Saya juga nggak suka. Saya orangnya nejes. Tahu nejes? Nah, semua tahu ya, nejes itu Belanda loh. Ya, rapi. Kita tidak usah mahal, tetapi rapi. Ya, saya suka yang rapi. Saya nggak suka kalau rambut tuh warawiri itu gregetan saya. Aku sangat gregetan kalau saya lihat. Saya dulu ada pengerja, sebentar saya cerita. Udah begini ya, ini di rayon. Saya lihatin dia pimpin pujian. Itu rambut itu poni udah semua. Saya udah gregetan, saya diam aja, saya kan mesti tahan hati begitu. Lalu saya khotbah, udah selesai. Karena itu rambut yang mana bikin begini ke belakang, bagaimana pakai penlencer kayak bagaimana, gemes saya. Nggak boleh mesti matches, nggak boleh grill di sini manis semua. Kalau datang matches itu yang saya mau. Tapi ya begitulah. Orang Yahudi sejati adalah di dalam. Jadi penampilan luar kita matches, rapi, seperti tadi kita dikatakan, itu pun salah satu faktor untuk menunjukkan dan membuat manusia atau suami-suami yang tidak kenal Tuhan atau tidak taat kepada firman itu kenal kepada Tuhan. Sebentar. Kapan selesainya tante tahu. Nah, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Emangnya kita lemah istri-istri? Lemah nggak? Enggak. Gua nggak ego, saya nggak lemah. Ini ya. Tapi selalu dikategorikan wanita yang lemah. Wanita selalu dikategorikan yang lemah. Oke. Tapi kalau dikatakan lagi, aku akan membuat wanita sebagai apa? Karena diambil dari mana? Tulang itu bagaimana sifatnya? That's another seminar. Wanita, angkat tangan. Penolong men. Bukan ece-ece, you're not ece-ece.
tetapi penolong, ya. Tetap apa? Itu yang bagus. Ada penolong. Penolong is from the tulang rusuk loh, keras, kuat. How well done. Saya ini dapatnya dari seminar, baru tahu. Penolong gua, ya udah tahu sih, gitu deh. Namanya, tapi tetap humble ya, tetap jadi penolong bagi suami dalam banyak hal. Ya, penolong itu banyak yang kita bisa bahas tentang itu. Bagi suami dalam hal apa? Ada hal-hal yang suami tidak bisa menolong dirinya, istri itu ada sebagai penolong dan banyak hal. Nah, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Pertama, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Hormati, jangan pesuruh, jangan suruh, hormati dong. Kalau kita mau dihormati, hormati dong dia juga. Kadang-kadang ada suami-suami nggak menghormati istrinya karena nggak tahu istrinya tuh kedudukannya seperti apa. Hormati mereka sebagai teman pewaris. Ini kita ngomong sebagai anak-anak Tuhan, sama-sama mewarisi kerajaan surga. Hormati dia dong. Jangan anggap betul dia mesti tunduk betul. Itu juga suami-suami kamu. Tetapi dia teman pewarismu, dari awal dibuat sama, tidak lebih rendah darimu. Untuk mewarisi kerajaan surga, untuk mewarisi janji-janji Allah, dia juga berhak mewarisinya. Hormati dia dong. Amin. Dia dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah, garis bawah, supaya doamu jangan terhalang. Nah, di sinilah poinnya. Di sini rahasianya bagi suami-suami. Kamu berdoa. Kenapa sebab terhalang doamu itu? Karena kamu nggak lihat bahwa di dalam istri itu ada teman pewaris yang dihormati Allah bagi kamu, bagi suami-suami, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, doamu itu terhalang. Minta apa, sama, angkat lagi itu, angkat. Minta ampun sama Tuhan kalau itu tidak ada lagi di dalam dirimu, ya. Ya, itu saja yang itu tadi apa tentang menghormati. Hormat tadi dalam Kolose kita baca ayat 19, Kolose 3 ayat 15. Lihat ya, itu tambah lagi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasih ya. Mengasihi enggak? Sudahlah Yanto, nggak usah tanya-tanya lagi. Ini aja. Aku cuma ngintip-ngintip aja. Kalau ada lagi nanti bilang Pak kita ya. Tapi belum 1 tahun yang boleh. Nyong dengar ya nyong. Masih ketantelit dulu. Kita yang seleksi. Kalau kita suka iyo, kalau nyandang kita tendang. Kalau dia mau ke Australia, dia mau ambil bule. Ya. Jadi sayang sama Liva, mesti betul-betul. Ini bukan ece-ece. Hai suami-suami, kasihilah istrimu ya, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan pakai tangan, jangan. Oh haleluya. Dulu kalau Michael marah, almarhum marah misalnya salah saya, oh dia nggak berani. Kalau dia pukul saya pukul marah.
Kalau dia marah misalnya, untuk melampiaskan kemarahannya, dia nggak gebuk istrinya dan sebagainya, jangan berlaku kasar. Gebukin aja tembok. Dia gebuk tembok, betul. Dia gebuk, oh, saya bilang, oh dia suka marah. Sekali waktu itu dia marah karena perbuatan dia salah saya, tetapi dia ekenwees kan, saya kan ekenwees orang. Tapi dia marah, tapi dia nggak berani dong, masa dia kenal firman tuh, oh dia pukul tembak. Jangan ya, jangan berbuat kasar ya. Saya nggak mau ada orang nanti datang kepada kita lalu ada keluhan-keluhan seperti ini. Ini adalah firman. Suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ayat sekarang Efesus yang terakhir, Efesus yang tadi kita baca. Oh, itu sudah ya. Tadi ayat 29, hai suami kasihilah, ini kasih lagi, sebagaimana Kristus ini dengan contohnya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ayat 28, demikian juga suami, Efesus 5 ya, harus, garis bawahi, harus mengasihi istrinya. Baca betul, jangan cuek-cuek. Harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah tubuhnya. Kita adalah tubuhnya. Jadi jangan harus ya mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi tubuhnya. Kalau dia mau sehat, istrinya juga harus sehat. Dia mengasihi supaya istrinya juga jadi sehat. Ya, sehat dengan segala macam makanan yang bergizi, vitamin, olahraga dan sebagainya. Jadikan istrinya juga kalau dia mengasihinya. Oke? Ini jamnya nggak maju-maju, mati kali ya. Jam berapa sih? Oh ya. Oke. Banyak ya. Banyak tetapi lupa. Brianto apa? Brianto cuma ingat ini. Saya lucu-lucu tentang yang akan datang. Nggak usah bro, jangan pikir-pikir begitu. Sudah Jo. Ya bro. Sabar. Aman. Aman torang. Supaya torang bisa memberikan bakal. Nah, inilah yang saya bisa bagikan kepada Pasutri di GPD Bethlehem, mengingatkan kembali karena dasar kehidupan yang penting dari keluarga, khususnya dari berumah tangga, gak ada yang lain. Harus firman Allah dan kasih Kristus itulah yang terpenting. Kalau itu sudah mulai kurang, tidak ada lagi, minta dari Tuhan. Tuhan yang berkemurahan, Tuhan yang mempunyai semua, Dia mau limpahkan itu kepada saudara sekalian, supaya doa kita juga tidak terhalang. Banyak hal yang kita sudah lupakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ya kita menjalankan saja hidup rumah tangga, kita bekerja, menghasilkan uang, bla 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 bla. Ya tetapi nggak ada apa-apa yang signifikan yang kita mungkin rasakan. Tapi biarlah kita merasakan kembali kuasa Allah ya, karena di dalam rumah tangga pertama-tama kita harus ada kasih Kristus sebagai dasar kehidupan, tanggung jawab tadi masing-masing, ketaatan pasti ada dari istri untuk submit kepada suami sendiri ya. Walaupun dalam hati seringkali kita tidak setuju, tapi kita submit itu bukan karena apa? Karena kita mau growing up in relationship.
ya, kita mau growing up in relationship, kita mau submit karena kita tahu juga dia adalah kepala keluarga, dia adalah imam di dalam keluarga. Ada pengampunan. Nah, saya nggak ngomong tentang pengampunan, tapi kadang-kadang mengampuni itu cuma lip service. Saudara tidak dari hati. Oh ya, maaf, tapi cuma lip service, not deep down in your heart. Itu juga salah, itu salah satu ya. Dan belum kenapa saudara harus sebenarnya terus terang, karena dari seminar yang saya dapatkan, kita ini bukan orang-orang yang pikun. Puji Tuhan, saya sampai sekarang ada Tuhan Yesus tolong. Saya tidak mau jadi orang yang pikun. Saya tidak mau jadi orang yang pikun. Saya minta dari Tuhan. Kita bisa ampuni dengan sesungguhnya karena kita tidak pikun. Kita lihat orangnya. Sekarang ini kita maafkan, oke? Maaf ya, saya belum maaf, tapi lip service. Kalau kita lihat orangnya kita benci. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memaafkan dalam perbuatannya yang tidak baik terhadap kita mungkin, sekalipun kita lihat dia, kita tidak akan dendam terhadap dia. Biasa-biasa aja. Ya? Karena kita tidak pikun, kita tidak akan lupakan. Kita lihat dia, kita nggak akan lupakan. Tapi kita tidak dendam. Nah itu yang saya dapatkan dari seminar. Ya. Oke, jadi sampai di sini saja firman Tuhan. Kita